Saya pernah suka sama dia. Astagfirullahaladzim. Saya ditolak, malah saya diludahin sama dia. Tapi apakah balasnya seperti ini? Aduh, itu ya balasnya setimpal dia. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, hubungin kepala desa yang tadi nemenin kita, Mas. Astagfirullah. Saya tadi dengar teriakan. Itu teriakan siapa? Dia Mas Taufik dengar? Tuh kan, seperti ada suara orang yang teriak-teriak, teman-teman. Dan saya melihat ada cahaya seperti orang membawa senter, Mas Taufik, dari atas sana tadi. Ini sebenarnya kita mau melakukan penelusuran, teman-teman, di bawah jembatan yang ada sungai kecilnya, Mas Taufik. Nah, itu di situ ada korban pembunuhan, Mas, dulunya, teman-teman. Nah, tapi matanya tuh ketinggalan, katanya teman-teman. Nah, jadi disitulah saat matanya tuh nggak ditemukan, arwah si korban tersebut itu nggak tenang, Mas Taufik. Nah, ini tadi saya melihat ada suara, ada senter dan suara teriakan. Saya jadi penasaran, teman-teman. Saya merasa ada yang tidak beres, Mas Taufik. Soal teriakan loh, Mas, di tempat seperti ini. Ini jelas ada orang, Mas Taufik, selain kita. Ayo, Mas, kita jalan pelan-pelan. Kita telusuri. Oh, ini perkebunan warga semua, Mas Taufik. Kalau ada orang yang iseng-iseng mungkin lewat sini, Mas Taufik. Oh, ini coba di itu, Mas. Ini nggak mungkin, Mas, ada yang berani kan? Karena sebelah kanan saya. Nah, sedangkan tempatnya aja seperti ini. Ini mencurigakan. Tapi teman-teman, ini adalah jalan menuju ke sebuah desa, gitu teman-teman. Jadi hanya jalan ini. Nah, di ujung sana ada desa, dari sana itu ada desa, teman-teman. Sebenarnya ramai. Cuma ya hanya ini yang menghubungkan dua desa tersebut, gitu, Mas Taufik. Nah, tempat seperti ini, kalau ada orang itu nggak mungkin, teman-teman, ada yang berani. Apalagi ini tengah malam. Cepat, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Siapa yang kamu bawa? mayatnya. Mayat. Siapa dia? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya ini. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini tukang gorengan ini yang saya bunuh, saya perkosa. Astagfirullahaladzim. Ini kamu Ya seret. Mau dikubur nih. Ini saya lama banget nyeret dia, sudah ada 6 kiloan. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menyeret jasad ini dan kamu bunuh? Kamu bilang kayak gitu tuh ngelantur atau beneran? Ya buktinya ya ini. Sujudnya hubungan apa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Mas Taufik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kamu seret sejauh 6 kilometer, lalu kamu siapanya? Ini dunia ini di dunia ini nih. Saya sampai gemeter, Mas Taufik. Ini adalah negara hukum. Kamu tidak boleh seenaknya saja. Ya apa yang menghukum saya? Ini siapa maksud kamu? Ini agak setengah gila apa ya, Mas Taufik? Kang ini tukang gorengan. Kamu siapanya? Siapa-siapanya? Terus kenapa kamu berbuat biadab seperti ini? Ada masalah apa kamu dan perempuan ini? Ya habis dia itu kalau ingin saksi bang. Bukan. Dulu Coba jawab yang jujur. saya pernah suka sama dia. Astagfirullahaladzim. Cuma saya ditolak, malah saya diludahin sama dia. Tapi apakah balasnya seperti ini? Aduh, itu ya balasnya setimpal dia.
Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, hubungin kepala desa yang tadi nemenin kita, Mas. Astagfirullah. Saya tadi dengar teriakan. Itu teriakan siapa? Dan dia udah teriak. Astagfirullahaladzim. Bunuh. Kamu di mana lokasi membunuhnya? Di sana. Berarti kamu waktu dalam keadaan nyeret ini udah mati atau belum? Ya, belum. Tuh, barangnya banyak di atas tuh, jalan. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud kamu ini adalah seorang pedagang gorengan. Iya. Nah, kamu mengintai dari dia jualan gorengan atau dia gimana gitu? Ya kalau kurang kan lewat sini. Lewat sini. Iya. Kamu intai dia. Iya. Kak tengah jalan. Astagfirullahaladzim. Jadi setiap malam lewati jalan sepi ini setiap pulang kerja. Astagfirullahaladzim, bayangin Mas Taufik. Lewat jalan ini setiap pulang kerja. Puas saya. Kalau orang jadi cinta itu diterima, jangan ditolak. Kalau ditolak, diindahin lagi. Kamu jangan maki-maki di depan jahat. Astagfirullahaladzim. Saya firasa udah nggak baik dari tadi Mas Taufik. Saya dengar suara teriakan, ternyata adalah suara teriakan. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, badannya di bagian keluar darah di bagian kemaluan teman-teman. Mungkin ya, mungkin atau di bagian duburnya juga saya kurang paham. Yang jelas ini juga agak lecet-lecet kena aspal Mas Taufik. Tapi tangannya utuh ya. Maksudnya enggak ya mungkin ini kamu maksudnya kamu hanya perkosa saja atau kamu apa gitu sampai keluar darah dari kemaluan atau duburnya ini? Wah, saya colok pakai apa? Allahu Akbar, kurang ajar. Mas Taufik jangan lupa dihubungin Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu berujung dendam, intinya seperti ini, berbuat seperti itu karena dendam ya. Ya iyalah, om dia ngeludahin saya. Hei, jangan. Astagfirullahaladzim. Udah mati ini dia. Kamu bawa saya ke tempat TKP di mana kamu memperkosa. Ayo. Kalau yang kamu mau. Dia nggak ada takut-takutnya Mas Taufik, teman-teman nggak ada rasa penyesalannya. Tidak takut dengan karma yang diberikan Allah kepada kamu, balasan, dan apa kamu tidak takut jika nanti arwah gentayangan? Nah, dia yang duluan. Iya, tapi kan kamu tidak harus menyelesaikan dengan cara seperti ini. Susah kalau nggak seperti ini. Yang kebetulannya ada. Ini sebaiknya sebenarnya kita nggak sopan teman-teman. Kita nih berdebat di depan jasad teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kamu menggeret jauh 6 km Mas Taufik. Digeret dari atas ke bawah. Astagfirullah. Kenapa kamu nggak bawa motor? Mau menguburkan kamu nggak bawa motor, atau kamu tuh nyuruh teman atau bawa mobil? Udah kamu bunuh terus kamu geret sejauh 6 km. Iya. Sampai kamu tadi bilang jasadnya berceceran. Tuh gorengannya berceceran. Kondesan. Iya, gorengannya berceceran. Kamu juga nggak ada penyesalan sama sekali. Kabur aja enggak. Wah, ngapain kabur? Astagfirullahaladzim. Mas Taufik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Ini keluar darahnya tuh itu Mas, mungkin bener nih dia masukin benda atau apa gitu ya Mas Taufik ke kemaluan atau duburnya, sehingga yang berlumuran darah tuh hanya kakinya aja Mas Taufik. Tuh, ada kayunya gendol tuh. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Itu jalan di mana? Di mana rumah kamu? Jauh. Kamu sebelumnya ada hubungan apa atau kamu mantannya gitu dulu-dulunya? Udah saya bilang kalau dulu pernah sama dia suka. Tapi kamu belum pernah pacaran atau gitu? Belum, mau saya katakan kita ditolak sama dia malah diludahin saya. Lah ini di mana? Di mana rumahnya? Di sana. Ini saya geret lagi yang ini. Mas Taufik, saya tidak berani menyentuh ya teman-teman ya. Nanti kalau saya menyentuh saya jadi saksi teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Sayang. Bentar Mas Taufik. Ini saya rasa dia agak sedikit gangguan jiwa Mas Taufik. Sayang tahu. Lepaskan. Lepaskan. Dengar Mas ada suara perempuan menangis? Tuh, itu pasti Korinnya. Mana? Gak ada. Saya udah puas karena Itu tuh pasti Kori satu dia menangis. itu. Mas Taufik, taruh kamera di depan. Kini kamu. Lepasin, saya mau pulang. Ini taruh di belakang, ikat dia Mas. Lepasin, Ini, lepasin. iya. Kamu sini aja. Ikat Mas. Jangan ikut. Jangan ikut. Ikat Mas Taufik. Diam kamu. Kamu yang diam. Suruh tiarap dia Mas. Periksa Mas saku-sakunya. Mas Taufik agak maju dikit Mas Taufik. Oke. Teman-teman. Saya tadi bener. Saya sedang hamil. Diam kamu. Gimana Mas Taufik? Sakit. Udah, Mbak, ayo, Mbak. Aman itu. Astagfirullahaladzim. Maaf nih ya, saya akan lepas lagi. Saya mau melihat. Astagfirullahaladzim. Banget ya. Nah iya, nanti di bagian sini teman-teman, di bagian Astagfirullahaladzim tuh. Ini just korinya Mas, nanti kita tanyain korinya ya Mas ya. Ini di bagian apa kayak selakangan teman-teman, nanti kita akan blur ya Mas Taufik. Karena takut nanti ada kesalahan teman-teman, karena terlalu terbuka ya. Karena memang posisinya tuh pakai apa ya Mas ya, mungkin ini kayak rok yang udah disobek ya Mas ya. Rok yang udah disobek sama pria itu. Astagfirullahaladzim. Apakah kamu arwah dari jasad? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas. Dia menangis Mas. Kenapa? Apa yang mau kamu sampaikan? Astagfirullahaladzim. Sakit, pedih tubuh kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Allahu Akbar. Ternyata si laki-laki itu menyeret jasadnya. Ini mau dikuburkan Mas Taufik. Dari lokasi TKP ke tempat ini itu 6 kilo ya Mas Taufik ya. Nah ini mau dikuburkan niatnya Mas. Dan posisi merkosanya itu jangan nangis lagi. Saya akan membantu mengungkap kasus kamu. Dari lokasi TKP itu tempat dimana dia itu memukul kayak punggung ini apa namanya, dipukul terus jatuh, diperkosa dalam keadaan masih hidup, diseret pun masih dalam keadaan hidup. Memang si pria ini memasukkan benda, tapi saya nggak tahu ini benda apa, ke dalam kemaluan atau duburin sih juga nggak jelas. Terus disitulah digeret ya, habis dimasukin itu digeret ya Mas Taufik. Ini mau diperkosa 2 kali, tapi karena mungkin udah berlumuran darah, jadi mungkin jijih ya Mas Taufik. Nah terus digeret, selama di perjalanan itu meninggalnya di situ Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau enggak diseret masih bisa tertolong Mas Taufik. Tapi karena mungkin terseret 6 km jauhnya, mungkin tadi saya dengar suara teriakan. Ini suara teriakan Nia Mas Taufik. Saya akan membantu mengungkapkan kasus yang menimpa diri kamu. Jadi si pria ini sudah mengintai kamu sejak lama. Jadi memang setiap pulang kerja kamu lewat sini dan membawa gorengan yang lebih. Terus dia mengintai kamu dari kejauhan. Kejadiannya pukul 8. Sebenarnya masih sore Mas Taufik, karena mungkin jalanan ini sepi teman-teman, tidak ada yang lewat. Jadi memudahkan si pria ini untuk mengeksekusi teman-teman. Digeret selama 6 kilo, sejauh 6 kilo, tapi gak ada yang tahu. Astagfirullahaladzim. Kamu mau keadilan seadil-adilnya. Badan kamu semua sakit. Karena digeret sejauh 6 km.
Iya, saya melihat kondisi jasad kamu pun sudah tidak beraturan ya Mas Taufik. Di muka kamu juga ada luka lebam. Ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Jadi dia menampar kamu. Kayak nonjok gitu loh Mas. Tapi lebih kenceng gitu. Diam. Oh, jadi lebam di sebelah pipi dekat mulut nih karena ditonjok, kayak tampar gitu. Astagfirullahaladzim. Terus diam. Terus ini rambut kamu apa ya, kayak sedikit terpotong pakai gunting. Ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Untuk menghilangkan jejak sebenarnya pria ini mau menggunduli rambut kamu. Astagfirullahaladzim. Biadab sekali Mas Taufik. Kurang ajar. Kamu siap mempertanggungjawabkan semuanya? Kurang ajar kamu. Astagfirullahaladzim. Apakah benar yang dibilang pria itu? Kalau dia itu pernah suka sama kamu, tapi kamu menolak cintanya, itu kamu ludahin. Kamu gak ngeludahin berarti. Kamu hanya menolak karena dia adalah seorang preman yang tidak mempunyai pekerjaan. Itu alasan kamu menolak. Berarti dia bohong. Tapi kamu menolak tapi tidak ngeludahin. Hanya saja setiap dideketin kamu tuh menghindar. Karena dia adalah seorang preman pasar yang suka jaga di dekat area dia jualan gitu loh Mas. Dia kan jualannya di pasar gitu. Jadi preman-preman pasar yang tidak mempunyai pekerjaan gitu. Memang dia suka sama kamu sejak dulu. Astagfirullahaladzim. Saya pastikan setelah ini kamu akan tenang dan saya akan urus semua kasus. Diam. Kamu tidak akan diberi ampun. Mungkin hukuman yang setimpal untuk kamu adalah hukuman mati. Astagfirullahaladzim. Jadi sebelum kamu pergi, apakah dia bersama teman-temannya atau melakukan ini benar-benar sendiri? Sendiri. Astagfirullahaladzim, dengan hebatnya Mas Taufik menyeret ya mungkin berat mungkin 55 ya Mas Taufik ya, 55 kilo, digeret selama 6 km kuat sendirian Mas Taufik. Astagfirullahaladzim, apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Setan apa yang memasuki dalam pikiran kamu? Astagfirullahaladzim. Saya akan tutup kembali. Tapi pintar, dia menutupi Mas. Mungkin untuk menutupi bagian ini ya Mas ya, yang kebuka ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Saya akan berjanji, saya akan usut kasus ini sampai tuntas. Dan saya pastikan hukuman untuk dia tuh yang setimpal dengan apa yang dia perbuat kepada kamu. Mas Taufik, kamu udah hubungin kepala desa? Nah, ya kita jangan sentuh dia dulu Mas, jangan sentuh jasanya nih, biar nanti petugas aja yang melakukan. Karena nanti kalau kita sentuh, mungkin kita bawa ke tempat yang lebih baik, nanti kita jadi saksi Mas Taufik. Seperti itu. Nanti ini orang, Mas Taufik, kalau dia kabur ada rantai tuh di mobil Mas. Rantai yang waktu itu saya buat nganu anjing, rantai aja dia Mas, tapi kan ada gemboknya. Daripada dia kabur, ini harus setimpal. Tukang gorengan teman-teman, gorengannya sampai berceceran, bisa-bisanya meninggal dalam keadaan tragis abis pulang kerja jual gorengan teman-teman. Astagfirullahaladzim, karena cinta ditolak sampai digeret jasadnya 6 km dari lokasi TKP Mas Taufik. Malang sekali. Preman pasar ternyata yang melakukan ini kepada kamu. Astagfirullahaladzim, ini kalau keluarga tahu gimana Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, saya nggak habis pikir Mas. Ya mungkin ini 55 kiloan ya Mas Taufik ya beratnya. Digeret Mas Taufik, digeret ini loh Mas, bukan digelundungin. Digeret sejauh 6 kilo Mas Taufik. Kita jalan 6 kilo sendiri aja nggak bawa beban itu udah ngos-ngosan capek ya Mas Taufik ya.
Apa yang terlintas di dalam pikirannya Mas Taufik? Kalau misal mau menguburkan, apakah dia nggak punya teman? Apakah dia nggak punya apa gitu kendaraan untuk membawa ya Mas Taufik, daripada diseret sejauh 6 kilometer ini nanti pasti pasalnya ini berlapis-lapis Mas Taufik. Apalagi yang saya lihat di bawah 17 loh Mas Taufik. Kelihatan dari mukanya tuh. Ini ada lebam nih Mas Taufik. Nanti bisa divisum nih lebamnya. Terus mau menggundul rambutnya juga biar memotong ya intinya teman-teman, agar tidak bisa tersamarkan Mas Taufik. Mana orangnya? Mungkin teman-teman kita akan urus biar lebih ketutup lagi, kita ambil kain atau nanti pakai baju saya dan jaket Mas Taufik untuk nutupin aja teman-teman, karena kasihan. Terus nih kita harus jaga ini nih sebelum kepala desa datang supaya nanti dihukum setimpal-timpalnya Mas Taufik. Kurang ajar teman-teman. Ternyata penelusuran saya berakhir seperti ini karena saya tadi tuh udah perasaan gak enak dan saya dengar suara teriakan. Itu mungkin suara teriakan terakhir teman-teman, waktu mungkin sakaratul maut ya Mas ya, karena waktu diperkosa itu masih hidup gitu teman-teman, waktu diseret itu masih hidup. Mungkin di tengah-tengah perjalanan itu hembuskan nafas terakhir teman-teman. Kalau tahu di sini tadi ada orang Mas Taufik, kita nggak parkir di bawah Mas. Kita lebih baik naik ke atas Mas Taufik, mungkin selamat ya Mas ya. Merasa berdosa sekali saya teman-teman, nggak bisa membantu. Astagfirullahaladzim, tapi semua tidak bisa disesali ya Mas ya, karena takdir memang tidak bisa dipungkiri teman-teman. Kalau tahu sini sedang dianiaya sama dia, kita tadi parkir di sana Mas Taufik. Astagfirullahaladzim teman-teman. Mungkin penelusuran saya akan tutup teman-teman, karena kan saya akan urus dan nanti kalau udah kelanjutannya saya bisa kabarin teman-teman yang ada di rumah ya. Mungkin saya akan tutup dulu, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.